Halo, assalamualaikum sahabat tani. Bertemu lagi dengan saya MB Channel. Saat ini saya berada di kebun talas bening, yang dimana talas bening ini sangat viral sekarang ya teman-teman. Untuk kita para petani yang mau beralih ke tanaman talas bening, ini sangat rekomendasi sekali ya teman-teman. Jadi jangan ragu untuk menanam talas bening. Ketika masa pandemi saat ini, berbagai macam hasil bumi cenderung turun, dan kita bisa menyiasati dengan cara kita mengubah tanaman kita dari yang yang biasa menjadi tanaman yang luar biasa ya teman-teman. Jadi talas bening ini recommended sekali untuk kita beralih ke tanaman yang lain. Dan sekarang memang di tempat kami di Lampung Timur, Marga 3 ini sedang digencarkan untuk penanaman talas bening ya teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya apa saja sih keutamaan dari talas bening ini atau manfaatnya. Jadi nanti ketika teman-teman bertanya ngapain, untuk apa nanam talas bening, kalau nanti setelah kita tanam nyatanya tetap pemasarannya nggak bisa, kemudian harganya juga tidak seperti yang kita inginkan. Jadi jangan takut ya teman-teman untuk menanam talas bening ini, karena dari perusahaan talas bening sendiri siap untuk menampung dari hasil tanaman talas bening. Dan sekarang di Marga 3 di Sukadana ya, Kabupaten Lampung Timur, ini sudah dibangun pabrik pengolahan, dari pengolahan tepung talas bening, kemudian pengolahan untuk daunnya, kemudian pengolahan juga untuk lompongnya atau batangnya ya teman-teman. Jadi talas bening ini semua laku, dari mulai umbi, kemudian lompongnya, batangnya, kemudian daunnya. Dan daunnya ini untuk tembakau ya teman-teman. Tapi sekarang sedang dicoba untuk antara batang dengan daunnya ini digiling, kemudian dijadikan pelet untuk makan ikan ya teman-teman ya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian umbinya ini nanti dijadikan tepung bisa, kemudian dijadikan keripik, kemudian dijadikan juga untuk makanan-makanan ringan, dan terutama untuk ekspor ya teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk penanaman talas bening ini. Kalau kita mau tanam, kita harus ikut mitra, beli di mitra, kemudian kita siap menampung dari hasil nanti ketika talas bening ini sudah mulai panen ya teman-teman. Jadi di sekitaran saya ini adalah kebun talas bening yang baru usia 4 bulan dan sudah menunjukkan batangnya sudah mulai besar. Ada beberapa jenis talas bening ya, informasi untuk teman-teman yang mau beralih tanaman ke talas bening. Ini ada tiga jenis talas bening ya, yang perlu kita ketahui. Satu, daun pucuk merah. Dua, raksasa. Kemudian yang ketiga, rabiin ya teman-teman. Dan yang di belakang saya ini adalah jenis raksasa.
Kalau kita nanam jenis rabiin ini tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena tanaman itu lama besarnya, jadi perlu perawatan ekstra. Tapi yang lebih mudah adalah jenis raksasa ini yang saat ini ada di belakang saya ini ya teman-teman, di sekitaran saya ini. Ini jenis raksasa yang usia baru 4 bulan. Ingat, kita tanam talas bening bermitra. Yang bermitra dengan perusahaan talas bening ini akan dibeli ya, jadi jangan takut soal pemasaran. Dan harga bibitnya itu 3.500 per 1 biji ya teman-teman. Nanti silakan hubungi di nomor deskripsi ya, nanti disertakan di deskripsi. Jadi nanti ada 2 nomor ya teman-teman, ada 2 nomor. Satu nomornya Duta Tani, silakan dikunjungi channelnya Duta Tani. Yang kedua dari saya sendiri, MB Channel ya teman-teman. Nanti silakan hubungi 2 nomor yang ada nanti di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi jangan takut, untuk penanaman talas bening ini kita siap nampung. Kemudian untuk bibitnya kita juga siap melayani ya teman-teman di seluruh Indonesia. Oke. Kita lihat di sini teman-teman ya, ini sudah mulai muncul umbinya ya. Ini sudah muncul umbinya, dan di umbi ini tumbuh anakan yang bisa kita tanam lagi ya teman-teman ya. Ini nanti makin membesar, makin tinggi, bisa setinggi 2 sampai 3 meter ya teman-teman, tergantung nanti bagaimana kita sabar untuk pemanenannya ya. Tuh, kita lihat di sini ya, ini sudah tumbuh anakannya yang bisa kita tanam lagi. Dan talas bening ini sudah panen perdana daunnya ya. Untuk pertumbuhannya memang kurang serempak. Karena kenapa pertumbuhannya tidak serempak? Karena dari pembibitannya ini ada 2 macam ya, satu dari umbinya, satu dari anakannya. Dan ketika anaknya ini kita kurangin sebelum waktunya, ini akan mempengaruhi juga batangnya ya teman-teman ya. Jadi perlu kita betul-betul perhatikan untuk talas bening ini. Untuk perawatan talas bening sendiri ya teman-teman, ini sangat mudah, dan penanamannya juga mudah. Setelah tumbuh atau sebelum tanam, kita berikan pupuk dulu ya, berupa pupuk organik dan kotoran hewan ya teman-teman ya. Kita lihat daunnya ya, ini teman-teman, kita lihat daunnya. Dia berbeda dengan daun talas pada umumnya. Ini cenderung lurus, kemudian juga kalau kita begini kan dia akan menyatu.
Ini daunnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa bahagia ya teman-teman. Jika teman-teman berminat untuk mengganti tanaman atau mengembangkan tanaman talas bening, atau yang punya kebun mau ditanamin talas bening, kami siap menyediakan bibitnya dan siap untuk menampung hasil panennya, dengan catatan, dengan syarat harus bermitra ya teman-teman. Kenapa harus bermitra? Karena ketika kita menanam kemudian tidak bermitra, nanti siapa yang beli ya. Jadi untuk pasar talas bening sendiri ini kita gunakan sistem mitra ya teman-teman ya. Jadi di luar mitra kita nggak beli. Sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga selalu sehat ya teman-teman, dan hindari COVID-19 karena saat ini COVID-19 semakin merajalela. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.